Selamat pagi anak-anak kami sekalian, kita kembali berjumpa dalam pelajaran biologi. Nah, ini merupakan sambungan kemarin, yaitu bakteri 1. Nah, dalam kesempatan ini kita membahas bakteri yang kedua. Nah, adapun yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu pertahanan bakteri, reproduksi bakteri, klasifikasi bakteri, peranan bakteri, serta pembiakan bakteri. Nah, anak-anak sekalian, mari kita perhatikan slide demi slide. Pertahanan bakteri pada lingkungan yang buruk. Setiap makhluk hidup berupaya untuk bisa hidup pada lingkungannya walaupun lingkungannya tidak menguntungkan. Hal yang sama pada bakteri juga berupaya untuk bisa hidup pada lingkungan yang tidak menguntungkan. Beberapa bakteri memiliki endospora. Endospora ini adalah bentuk bakteri yang bervariasi, ada yang bulat dan ada yang bulat panjang. Endospora berupa bentuk bakteri dalam keadaan tidak aktif di saat lingkungan yang tidak menguntungkan. Endospora ini memiliki sifat membran yang impermeable sehingga dia bisa tahan terhadap desinfektan, kondisi suhu yang dingin maupun panas. Bila berada pada lingkungan yang menguntungkan, maka endospora ini akan kembali aktif sehingga membentuk bakteri-bakteri baru. Umumnya dijumpai pada bakteri gram positif seperti Bacillus mycoides, Bacillus anthracis. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video yang kita sajikan ini. Vegetative cells and divide by binary fission when nutrients are available and environmental conditions are not adverse. When nutrients are depleted or conditions become adverse, spore formation is initiated. The DNA condenses and aligns itself in the center of the cell. The vegetative cell is now referred to as the mother cell. Next, the DNA divides into two complete copies, and the mother cell membrane invaginates to form the developing forespore. The mother cell membrane continues to grow and engulfs the developing spore. The developing spore is now surrounded by two membrane layers. Next, peptidoglycan is laid down between the two membranes of the developing spore to form the cortex. Dipicolenic acid is formed inside the developing spore, and calcium enters from the outside. As calcium enters the spore, water is removed. A protein coat forms exterior to the cortex, and the spore becomes mature. Some spores form an additional layer called the exosporium. A mature spore is resistant to environmental conditions. Finally, lytic enzymes destroy the mother cell and the mature spore is released. Reproduksi bakteri. Bakteri berkemampuan untuk bertambah banyak untuk melestarikan jenisnya. Ada dua cara bakteri melakukan reproduksi. Yang pertama, reproduksi aseksual atau reproduksi tanpa melibatkan dua individu. Reproduksi aseksual dengan cara pembelahan amitosis atau dikenal dengan pembelahan biner, yang artinya membelah tanpa melibatkan beberapa fase. Arti kata, langsung menjadi dua individu baru. Reproduksi pembelahan amitosis ini umumnya memakan waktu 1-3 jam sekali pembelahan. Namun, secara khusus contohnya Escherichia coli memiliki waktu yang lebih singkat, yaitu setiap 20 menit mampu membelah diri. Hal inilah menyebabkan Escherichia coli pertumbuhannya sangat cepat dan sangat dibutuhkan untuk penelitian dalam rekayasa genetika. Nah, perhatikanlah skema reproduksi bakteri secara aseksual, yaitu pembelahan amitosis dari satu individu
dan materi genetiknya melakukan replikasi dan selanjutnya memisahkan diri langsung menjadi dua individu baru. Yang kedua, reproduksi seksual adalah melibatkan dua individu dengan tujuan menggabungkan sifat sehingga membentuk individu baru yang bervariasi. Hal ini disebut dengan rekombinasi gen. Nah, pada bakteri melakukan reproduksi seksual atau dikenal juga dengan reproduksi paraseksual karena tidak memiliki sel kelamin. Yang pertama adalah transformasi, adalah rekombinasi gen yang terjadi melalui pengambilan langsung sebagian materi gen dari bakteri lain yang dilakukan oleh suatu sel bakteri. Perhatikanlah gambarnya dengan baik. Nah, yang kedua, transduksi adalah rekombinasi gen antara dua sel bakteri dengan diperantarai virus spek yang telah menginfeksi suatu bakteri pada daur litik maupun lisogenik akan mengandung partikel DNA bakteri. Perhatikanlah gambarnya dengan baik. Sedangkan yang ketiga adalah konjugasi, yaitu pemindahan materi gen dari suatu sel bakteri ke sel bakteri lain secara langsung melalui jembatan konjugasi atau yang dikenal dengan pilih seks. Inilah yang merupakan reproduksi seksual bakteri. Klasifikasi bakteri. Klasifikasi bakteri berdasarkan identifikasi terhadap persamaan dan perbedaan ciri sel tubuh, menunjukkan adanya hubungan filogenik atau evolusioner, sehingga bakteri diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar atau kingdom, yaitu kingdom Archaebacteria dan kingdom Eubacteria. Nah, yang pertama, Archaebacteria adalah bakteri yang dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan, memiliki RNA dan protein penyusun ribosom yang sangat berbeda dengan bakteri pada umumnya dan lebih mirip dengan RNA dan protein yang terdapat pada sel eukariot. Sebagian besar Archaebacteria hidup di daerah yang ekstrim, seperti halnya di daerah bergambut, di mata air panas, air laut yang terlalu asin, kawah, maupun di daerah yang berlumpur. Berdasarkan habitat yang ekstrem ini, maka Archaebacteria dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu bakteri metanogen. Bakteri ini secara spesifik penghasil metana atau biogas dan bersifat anaerob. Contohnya Metanomonas dan Metanobacterium. Bakteri yang kedua adalah bakteri halofil, adalah bakteri yang juga di tempat yang ekstrim, yaitu di daerah yang berkadar garam tinggi. Contohnya Halobacterium. Sedangkan bakteri yang ketiga adalah bakteri termofil atau disebut juga dengan termoacidofil yang memiliki habitat ekstrim di daerah bersuhu panas dan dalam suasana asam. Contohnya Sulfolobus thermus aquaticus. Begitulah klasifikasi bakteri. Yang B, kingdom Eubacteria. Eubacteria adalah bakteri yang memiliki dinding sel dan peptidoglikan. Eubacteria ini meliputi sebagian besar jenis bakteri yang hidup di daerah yang luas atau dikenal dengan kosmopolit, baik yang bersifat saproba, parasit, maupun yang membentuk mutualisme. Berdasarkan urutan bahasa khas pada RNA ribosom dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Proteobacteria, bakteri gram positif, Cyanobacteria,
Spirochaeta, dan Chlamydia. Nah, sekarang kita memasuki klasifikasinya. Kelompok yang pertama adalah Proteobacteria, adalah kelompok eubakteria yang beragam dan dapat dibedakan menjadi 3 subkelompok, yaitu bakteri ungu adalah bakteri yang memiliki ciri khas mengandung klorofil dan bersifat anaerob obligat. Contoh, Chromatium. Yang kedua, Proteobacteria chemoautotrof adalah proteobakteria yang mampu membentuk makanan sendiri dengan menggunakan energi kimia, dan bakteri ini dapat berkemampuan bekerja sama dengan individu lain atau simbiosis mutualisme pada bintil akar. Contohnya Rhizobium leguminosarum. Yang ketiga, Proteobacteria chemoheterotrof adalah jenis bakteri yang tidak mampu membentuk makanan sendiri, namun dengan menggunakan energi kimia sehingga dia bisa hidup berkesinambungan. Contohnya, hidup di saluran usus hewan yang bersifat anaerob fakultatif. Contohnya Salmonella sp dan Escherichia coli. Yang kedua, bakteri gram positif. Bakteri gram positif umumnya bersifat chemoautotrof, namun ada beberapa yang hidup secara fotoautotrof, dan makhluk hidup ini memiliki endospora untuk pertahanan tubuhnya. Contohnya Bacillus sp dan Clostridium sp. Yang ketiga, cyanobacteria atau ganggang hijau biru, di mana mikroorganisme ini bersifat uniseluler dan multiseluler dan memiliki klorofil A sehingga mampu membentuk makanan sendiri. Contohnya Anabaena sp. Yang keempat, Spirochaeta adalah bentuk bakteri yang memiliki bentuk heliks panjang dan mampu bergerak. Spirochaeta ini memiliki sifat hidup parasit dan ada juga yang hidup bebas. Contohnya Traupanema pallidum. Yang kelima, Chlamydia. Chlamydia ini sedikit berbeda dengan eubakteria lainnya karena tidak memiliki peptidoglikan pada dinding selnya. Chlamydia ini bersifat gram negatif dan dapat hidup sebagai parasit obligat pada hewan maupun manusia. Contohnya Chlamydia trachomatis. Bagaimanakah peranan bakteri dalam kehidupan manusia? Ternyata bakteri tidak selalu merugikan manusia, namun ada yang menguntungkan. Nah, perhatikanlah tabel berikut ini, bakteri-bakteri yang menguntungkan. Contoh, Rhizopus oligosporus dapat dimanfaatkan untuk membentuk tempe bongkrek, di mana bahan bakunya kedelai dan ampas kelapa. Contoh lain, Lactobacillus sp dengan bahan baku ikan laut untuk menghasilkan pindang Makassar. Dan perhatikanlah yang lainnya, maka kamu akan bisa lebih memahaminya. Ada bakteri yang menguntungkan, ada juga bakteri yang merugikan. Perhatikan tabel berikut. Nama bakteri yang merugikan seperti Salmonella typhosa menyebabkan penyakit tipus, Shigella dysenteriae menyebabkan penyakit disenteri basiler, Vibrio coma menyebabkan penyakit kolera, Haemophilus influenza penyebab influenza, dan lain bisa kau amati dengan baik. Pembiakan bakteri. Yang dimaksud dengan pembiakan bakteri adalah upaya untuk memperbanyak jumlah bakteri, di mana tujuannya untuk penelitian mempelajari sifat dan aktivitas bakteri spesies tertentu atau untuk persediaan. Hasil pembiakan satu spesies bakteri dalam suatu medium
disebut dengan biakan murni. Pembiakan bakteri dapat dilakukan pada medium cair seperti air kaldu, lalu pada medium padat menggunakan kentang, serta medium kental berupa agar-agar ditambah dengan gelatin tulang. Adapun pembiakan bakteri menggunakan wadah yang benar-benar steril agar tidak terkontaminasi dengan jenis bakteri lain, serta alat berikutnya berupa kawat yang steril dengan tujuan untuk memindahkan suatu jenis bakteri. Nah, perhatikanlah gambar di bawah ini. Inilah suatu contoh bagaimana pembiakan bakteri di dalam suatu medium, katakanlah medium cair. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini dengan topik bakteri bagian yang kedua, dan akan dilanjutkan pada topik berikutnya, bakteri yang ketiga, di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam biologi.